Salam sejahtera. Terima kasih bahwa pada sore hari ini kebaktian rumah tangga di sektor Karanggan, tempatnya di rumah saya, yang akan dilayani oleh Ibu Majelis. Pada saat ini yaitu akan dilayani oleh Ibu Majelis, yaitu Ibu Diska Siswari. Pada saat ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Potun dan salam. Kita awali kebaktian ini di dalam pengasihan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang senantiasa memelihara dan memberkati kita. Kiranya damai Allah menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kehadiran-Mu, buatlah kami semakin sadar bahwa hidup kami adalah karunia-Mu. Kuduskanlah kami agar syukur kami ini layak di hadapan-Mu. Tuhan, pada kesempatan sore hari yang indah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau datang ke dalam kehidupan kami, agar kami mengerti firman-Mu yang kudus ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Menderita sebagai Kristen.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah menderita sebagai orang Kristen. Berbicara tentang penderitaan bukan hal yang istimewa yang kita dengar, karena setiap manusia tidak akan luput dari penderitaan dan permasalahan selagi masih diberi kesempatan untuk hidup. Ada sebuah peribahasa mengatakan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apapun ceritanya, manusia tidak dapat menghindari jika penderitaan harus datang dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun pada kenyataannya tidak heran ada begitu banyak orang yang berusaha menjauhi sumber penderitaan dan berusaha mencari cara untuk selalu hidup dengan penuh ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan dalam hidupnya, yang pada intinya setiap manusia tidak ingin hidup menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke firman Tuhan, surat Petrus dalam suratnya ini, Petrus menyampaikan agar setiap orang percaya tidak perlu menjadi heran karena adanya nyala api siksaan oleh karena iman kepada Kristus yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak suka dan membenci. Hal ini bukan sesuatu yang luar biasa, sebab Yesus Kristus sendiri mengalaminya. Ia dibenci dan ia tidak disukai, serta pada akhirnya mengalami aniaya dan kematian di kayu salib. Karena itu, kita tidak perlu takut menderita oleh karena nama Yesus. Namun yang jadi pertanyaannya, mampukah kita sebagai pengikut Yesus menerima setiap penderitaan yang datang? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu bisa berasal dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Contoh hal yang terkecil, jika kita dipilih Tuhan untuk pelayanan, kondisi dan keadaan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan terkadang datang, baik dari keluarga, diri sendiri, maupun orang lain. Contohnya, kalau dari keluarga, ketika kita mau pelayanan, hal faktor utama adalah suami atau anak, atau istri atau anak. Ataupun misal dari diri sendiri, ketika kita malas untuk pelayanan, kita lebih mementingkan kehidupan kita secara pribadi. Itu adalah menjadi salah satu tantangan untuk kita. Ataupun dari orang lain. Ketika tim pelayanan kita tidak sejalan dengan kita, itu pun menjadi tantangan dalam kita melayani Tuhan. Namun dari semua itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Maukah kita diuji dan menerima ujian untuk tetap melayani Yesus? Ada sebuah syair lagu mengatakan, karya jerihmu demi Tuhan Yesus akan dihargai benar olehnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menderita sebagai orang Kristen atau iman kita kepada Yesus, Roh Allah akan bekerja, menolong kita dan memberikan penghiburan kepada kita sehingga kita bertahan dan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah
kita tetap memuliakan nama Allah dalam Kristus di tengah kondisi apapun. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang akan kita diskusikan dalam sore hari ini. Yang pertama, apakah saudara pernah mengalami kondisi menderita oleh karena nama Kristus? Dalam hal apa? Bagaimana saudara menghadapinya? Ceritakan pengalaman saudara untuk saling menguatkan dengan sesama anggota jemaat lainnya. Mari ibu-ibu, yang pasti kita pernah namanya menderita. Setiap manusia itu tidak mungkin tidak menderita. Jika ingin berbagi, saya persilakan. Ya, contohnya pada COVID ini, anak kami tidak bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu di gereja, tidak bisa mengikuti sekolah, main juga dia terbatas hanya di rumah aja. Dia sama saya terus mengeluh, marah kalau belajar lewat TV, dia marah-marah sama saya. Saya pusing menghadapinya. Penderitaan saya tiap hari begitu saja sama si Rapa itu. Ya begitu aja dah ya, sharing saya. Iya, itu salah satu penderitaan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita karena COVID-19 ini. Kita tidak bisa beribadah, padahal kita rindu sekali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini salah satu penderitaan yang kita alami saat ini. Ibu Ria? Ya, baik, terima kasih Bu Diska untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ya, kalau menurut saya, kalau kita melihat dari tema kita pada sore hari ini, menderita sebagai orang Kristen, ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Emi bahwa penderitaan kita saat ini karena adanya pandemi COVID-19, ya. Dan kalau kita lihat lagi kepada tema kita dan pembacaan kita yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ke-14 ini, kadang-kadang kita memang sebagai orang Kristen, ya, gimana sih penderitaan kita sebagai orang Kristen di situasi sulit seperti ini. Misalkan kita punya niat, kita ingin berbagi, gitu kan. Ketika kita ingin berbagi, kadang-kadang orang meragukan kita, kadang-kadang orang curiga sama kita, kadang-kadang nggak mau dari orang Kristen, takut dijadiin Kristen dan sebagainya. Dan itu bagi saya itulah penderitaan sebagai orang Kristen karena Kristus. Tetapi di sini kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita melewati semuanya itu. Roh Kudus akan menguatkan kita seperti ada tertulis di dalam ayat yang 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kita jangan khawatir sebagai orang Kristen, apapun situasi saat ini, kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Itu saja. Baik, ada lagi? Nenek Tate mau berbagi pengalaman, pernah mengalami kondisi menderita oleh karena iman Kristen? Ya, baik. Terima kasih Ibu Diska atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau buat saya pribadi, di saat kondisi seperti sekarang ini, penderitaan ini memang yang kita rasakan sepertinya kapan berakhirnya secara duniawi, ya. Memang kita sebagai orang percaya, kita tidak luput untuk berdoa supaya COVID-19 ini supaya cepat berlalu dari muka bumi ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita, selalu melindungi kita pada saat sekarang ini. Dan kadang-kadang memang kita sudah rindu sekali untuk kita bersekutu, untuk kita bersama-sama kebaktian rumah tangga seperti yang lalu-lalu. Dan saat ini kita semuanya serba terbatas. Yang saya rasakan sebagai lansia, ya, mungkin serba takut dan khawatir dalam keadaan seperti ini. Karena apa? Karena
sebagai lansia itu sangat rentan sekali dengan adanya COVID-19 ini. Jadi membuat saya khawatir dan takut, tetapi saya berserah apapun yang akan terjadi. Tentunya Tuhan Yesus juga tidak akan membiarkan umatnya dan orang-orang percaya, dan kita juga diingatkan supaya kita tetap bersyukur dalam segala hal. Saya rasa hanya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang ada di rumah, berdasarkan diskusi kami tadi, penderitaan secara umum seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Emi dan Nenek Tati, selama masa COVID-19 ini bermacam-macam penderitaan yang kita alami, bermacam-macam pergumulan yang kita lewati. Salah satunya adalah ketika kita pelayanan pada Tuhan dan kita mempunyai kerinduan untuk beribadah, tapi percayalah, semua ini pasti akan berlalu seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan di ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Percayalah, Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita, akan membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil pundi-pundi diedarkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bawa persembahan ini dan akan dirangkai dengan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan telah perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami dan menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih berkati keluarga di tempat ini, bentuk keluarga ini seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya selalu merasakan kasih dan pernyataan-Mu Tuhan. Terlebih pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Yosua dan Bapak Justinus dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan selalu menjamah dan mengangkat setiap sakit dan penyakitnya. Dan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan ke dalam kehidupannya. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai setiap aktivitas kami, dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami. Dan kami akan berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan ke dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Damai sejahtera dari Allah, Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dan kita saat teduh.